Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa dengan NIM D07219018. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal dengan judul Upaya Media Big Book berbasis literasi pada pembelajaran tematik MI atau SD. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pada bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tindakan yang dipilih, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, pembelajaran tematik adalah perangkat pembelajaran terpadu yang didasarkan pada tema-tema tertentu dengan kontekstual dunia anak-anak. Pembelajaran ini diajarkan pada jenjang anak sekolah dasar MI atau SD yang diperuntukkan untuk kelas awal, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang mana pembelajaran tersebut melibatkan peserta didik dalam pembelajaran berlangsung. Keberhasilan dalam suatu proses belajar berlangsung tidak hanya pada siswa saja, akan tetapi keberhasilan belajar juga memerlukan peran penting pada guru. Guru dapat menerapkan metode, model, strategi pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada saat pembelajaran berlangsung. Tidak hanya itu saja, pembelajaran juga perlu adanya media pembelajaran. Penggunaan alat peraga atau penggunaan media pembelajaran harus mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran akan lebih optimal dalam memberikan kemudahan belajar siswa. Salah satunya yaitu media yang menarik untuk diterapkan, yaitu media Big Book. Media pembelajaran ini yaitu salah satu media yang efektif dalam mengembangkan literasi pada diri siswa. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa, utamanya pada literasi siswa pada pembelajaran tematik untuk menggunakan media Big Book. Menggunakan media Big Book ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan literasi siswa. Maka judul yang dapat diambil yaitu upaya media Big Book berbasis literasi pada pembelajaran tematik di MI atau SD. Nah, pada rumusan masalah ini yaitu yang pertama, bagaimana upaya mengembangkan hasil belajar siswa melalui media Big Book berbasis literasi pada pembelajaran tematik. Yang kedua, apakah penerapan media Big Book berbasis literasi efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran tematik? Tindakan yang dipilih. Tindakan yang dipilih dalam mengembangkan literasi peserta didik pada pembelajaran tematik MI atau SD. Pada pengembangan literasi ini, peneliti mengambil media yang dipilih yaitu media Big Book. Selain itu, metode penelitian yang diambil menggunakan metode kualitatif. Tujuan dalam pengambilan media Big Book ini agar peserta didik dapat menambah literasi, peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses belajar, dan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Nah, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana upaya pengembangan hasil belajar siswa melalui media Big Book berbasis literasi pada pembelajaran tematik. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui keefektifan penerapan media Big Book berbasis literasi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran tematik. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, bagi peserta didik, dapat meningkatkan literasi pada diri peserta didik terhadap materi yang dipelajari melalui media Big Book, sehingga literasi pada peserta didik meningkatkan dan memiliki wawasan yang lebih luas. Yang kedua, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa dapat secara langsung mengetahui proses pengembangan literasi pada peserta didik, serta menambah pengalaman mengajar dengan proses peningkatan literasi peserta didik. Yang ketiga, bagi guru. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh guru. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengevaluasi dalam proses pembelajaran.
Kemudian bagi sekolah, sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pertimbangan proses pembelajaran, mempertimbangkan proses pembelajaran sebelumnya dan sesudahnya adanya perbedaan perangkat pembelajaran khususnya dalam pengembangan literasi. Kemudian bagi universitas, hasil penelitian bagi universitas dapat memanfaatkan sebagai referensi pada pembelajaran khususnya pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Bab 2 Kajian Teori. Dalam kajian teori ini dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pembelajaran tematik, yang kedua, hakikat literasi, yang ketiga, media pembelajaran, dan yang keempat, media big book. Pembelajaran tematik meliputi pembahasan pengertian pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, dan implikasi pembelajaran tematik. Kemudian, yang kedua, hakikat literasi meliputi pembahasan pengertian literasi, prinsip-prinsip literasi. Kemudian, yang ketiga, media pembelajaran, yaitu meliputi pembahasan pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Kemudian, yang terakhir, media big book meliputi pembahasan yaitu pengertian big book, kemudian ciri-ciri media big book, dan kelebihan dan kekurangan pada media big book. Bab 3 Metodologi penelitian. Desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dan bukan berupa angka. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mendalam pada suatu peristiwa dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan menghasilkan data, kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori. Kemudian, subjek penelitian. Penelitian mengambil subjek dari siswa pada mata pelajaran tematik di tingkat sekolah dasar. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa kurangnya literasi pada siswa di tingkat sekolah dasar sehingga siswa kurang dalam menguasai materi yang didapat karena kurangnya literasi yang didapat oleh siswa. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk membantu mengembangkan literasi pada siswa. Selain itu, peneliti membantu guru dengan memberikan ide-ide yang dapat mengembangkan literasi siswa, seperti dapat melalui media big book yang dapat menumbuhkan minat baca dan menambah literasi siswa. Nah, untuk teknik sampling, penelitian dalam pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu merupakan orang yang menguasai objek yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi. Kemudian pada teknik pengumpulan data dan instrumen dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Teknik ini yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui mengamati kegiatan, proses kegiatan berlangsung. Penelitian dapat merekam dan menulis apa yang sudah didapatkan dalam menganalisis kegiatan yang terjadi. Kemudian, yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan demi memperoleh informasi dari masalah yang didapatkan. Peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan guru mata pelajaran tematik. Kemudian dapat juga kita melihat wawancara melalui siswa sendiri. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yang dibutuhkan yaitu seperti dokumentasi foto atau video saat proses kegiatan berlangsung. Selain itu juga hasil kerja siswa dan perangkat pembelajaran siswa. Kemudian teknik analisis data. Model analisis yang digunakan penelitian mengikuti konsep dari Miles and Huberman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Data yang diperoleh
dari lapangan cukup banyak. Kemudian peneliti perlu untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting dengan cara menganalisis data melalui reduksi. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Kemudian penyajian data. Dalam peneliti kualitatif, untuk penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, narasi, bagan, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan pada penyajian data yaitu menggunakan teks yang bersifat naratif. Kemudian penyimpulan data. Menurut Miles and Huberman, penarikan kesimpulan ini bersifat sementara dan akan ada perkembangan setelahnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan akhir analisis yang mana harus dibuat dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah untuk dipahami, dan dapat berupa hubungan interaktif dan teori. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.